سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi 'allamana al-bayan wa 'allamana bil qalam wa 'allamana ma lam na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, sidang halaqah yang sama-sama kita ini mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita libur seminggu sebelum Ramadan dan 3 minggu ini sesudah Ramadan, bermakna ini 2 bulan sudah kita liburkan. Dan malam hari ini dengan semangat yang baru kita kembali melanjutkan halaqah kita ini. Sebelum Ramadan kita sudah menamatkan bagaimana cara sembahyang atau sholat, baik gerakannya maupun bacaannya. Di malam hari ini nanti kamu kembali mau bertanya tentang sembahyang atau sholat, silakan. Namun malam hari ini kita akan mengkaji ini apa setelah sholat. Setelah seorang muslim sembahyang 5 waktu tadi yang fardhu yang wajib, apa yang sunnah yang harus kita kerjakan? Maka dalam sebuah hadis ini dari Abu Umamah, qila su'ila Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ain asma, apa doa yang paling mustajabah dan Allah mendengarkan doa itu, dan sekaligus Allah mengijabah doa itu? Qala Nabi menjawab, jawful lailil akhir. Maka waktu yang paling tepat yang pertama itu adalah di tengah malam atau di pertigaan malam sebelum subuh. Itu waktu yang tepat orang ini berdoa, yang mengalami kegelisahan hidup, mau minta tolongan Allah. Maka waktu yang mustajabah yang pertama adalah ambillah pertiga malam, mulai dengan tahajud, dan silakan minta apa yang mau diminta, karena itu waktu mustajabah doa. Nah, yang kedua, Nabi menjawab, duburu shalawatil maktubah, setelah sembahyang fardu, setelah subuh, setelah zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka apa setelah sholat? Hadis menjelaskan, Rasul mencontohkan, perbanyaklah zikir dan doa. Malam hari ini kita akan mengkaji bagaimana cara berzikir, bagaimana cara berdoa setelah sembahyang fardu. Kaum muslimin sidang halaqah yang saya hormati, ini banyak hadis yang menjelaskan. Yang pertama, ini hadis dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, annan nabiyya, Nabi setelah sembahyang fardu itu membaca istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, sampai habis, wa tubu ilaih. Sambungan hadis yang kedua ini dari Sauban radhiyallahu anhu, itu mengatakan bahwa setelah tadi istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam
tabarak ya zal jalali wal ikram. Ini urutan bacaannya. Awali astagfirullahaladzim aladzim habis ini. Terus yang kedua Allahumma antas salam wa minkas salam sampai ya zal jalali wal ikram. Nah setelah itu boleh kita membaca tahlil. Ini la ilaha illallah. Ada hadis menjelaskan 3 kali. Kalau boleh juga 33 kali. Setelah itu, ini hadis dari Ibnu Zubair menjelaskan, kata Rasulullah dari Ibnu Zubair, idza insarafa Nabi minas salat, Nabi setelah selesai sembahyang, wa qala membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala syai'in qadir. Itu pun juga boleh. Namun biasanya yang diambil adalah setelah tadi istighfar, terus Allahumma antas salam, diambil dari hadis Abi Hurairah. Kata Rasulullah dari Abi Hurairah, anna nabiyya yu'allima Ibnu Abbas wa yu'allimana. Nabi mengajarkan Ibnu Abbas dan juga mengajarkan para sahabat membaca wirid atau zikir setelah sembahyang itu. Yang pertama, sabbahallaha fi duburi kulli salat salasa wa salasina. Itu tasbih. Apa tasbih? Subhanallah. Berapa? 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah itu semua hadis ini wa hamidahu salasan wa salasin. Ini tahmid. Apa itu tahmid? Alhamdulillah. Jadi subhanallah tadi 33 kali, boleh menggunakan ruas jarinya. Ini perbuatan kita ketiga ya. Nah 10 30 tambah 3 satu baris satu jari 33. Maka ini yang pertama tadi subhanallah, yang kedua wa hamidahu salasan wa salasin. Ini tahmid. Alhamdulillah baca juga 33 kali. Sambungan hadis tadi wa kabbarallaha salasan wa salasin. Setelah alhamdulillah Nabi mengajarkan lagi itu wiridnya ataupun zikirnya Allahu Akbar 33 kali juga. Dan ini hadis ditutup dengan waqala tamamul mi'ah. Tadi mengucapkan atau membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kali 3 ini kan 99. Wa tamamul mi'ah, menggenapkan dengan 100, maka di akhirnya bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Maka yang terakhir ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd, menggenapkan 100 bagi kaum muslimin. Setelah membaca ini tadi, apa yang Allah berikan? Yang pertama, ghufira min dzanbihi, Allah ampuni dosa-dosanya. Dalam hadis dikatakan lagi bahwa yang baca ini itu genap 100 tadi, Allah ampuni dosanya, walaupun dosanya itu kasabadil bahari, seperti buih di lautan. Maka ini yang pertama yang kita kerjakan setelah sembahyang fardu. Mulai astagfirullahaladzim seperti saya ajarkan atau amalkan. Setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam. Sambung setelah itu tadi subhanallah 33 kali. Sambung lagi alhamdulillah 33 kali. Sambung lagi terakhir tadi Allahu Akbar. Dan tutuplah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd.
Ini yang kita baca setelah sembahyang fardu. Yang mau kesakan ditulis di kertas sambil antum tulis di kertas, saya sambung lagi. Yang kedua, yang sunnah juga setelah kita ini berdoa tadi, itu adalah mendirikan sembahyang sunat. Sebaik-baiknya tempat yang kita ambil untuk sembahyang sunat ini pindah tempat. Dan tempat yang paling baik itu di rumahnya. Nabi kebetulan rumah Nabi dengan Masjid Nabawi itu satu dinding. Dan Nabi setelah sembahyang fardu langsung pulang dan sunatnya di rumah. Maka punya hadis menjelaskan dari Abi Hurairah, khairul salawatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baiknya sembahyang seorang muslim itu yang sunat adalah di rumahnya, kecuali sembahyang fardu. Dan itu baiknya dia di masjid. Maka bagi kaum muslimin yang rumah jauh dari masjid atau jauh dari musola atau munasah, maka habis sembahyang fardu, setelah doa tadi berwirid dan mendoa, doa ini baca sesuai kebutuhannya. Maka pindahlah tempatnya. Misal sembahyang fardu di sini, habis berdoa tadi mau mendirikan sembahyang sunat, maka pindahlah selangkah atau 2 langkah. Kenapa? Tempat sujud itu saksi di hari kiamat. Maka semakin banyak tempat sujudnya, semakin banyak saksinya. Maka sunahkan ini setelah sembahyang fardu mau sembahyang sunat, maka itu ambil di tempat yang lain. Minimalnya pindah 1 langkah. Namun jikalau kondisinya nggak memungkinkan, kalau ke sembahyang ini di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, nggak mungkin memang. Ramainya orang. Mau pindah ini ada orang juga. Nah, boleh sembahyang di tempat dia sembahyang fardu. Namun sunnahnya kalau memungkinkan dia pindah. Karena hadis menjelaskan sebaik-baiknya sembahyang sunat ini itu di rumahnya. Kalau jauh rumah dari masjid, dikhawatirkan mungkin batal wudunya dan seterusnya, maka ambillah di masjid. Namun tadi tempat sujudnya dipindahkan dari tempat dia sembahyang fardu. Ini yang sunat juga setelah kita ini sembahyang fardu. Terus yang ketiga, cara kembali al-insiraf minas shalah, kembali dari masjid. Kalau seandainya dalam masjid itu ada perempuan atau kaum hawa, maka sebaik-baiknya kaum muslimin ini untuk menetap di masjid sampai kaum hawa ini keluar. Artinya apa? Dia tidak bercampur. Keluarnya kaum perempuan dan kaum laki-laki. Maka Nabi mengajarkan dari Aisyah ini hadisnya, Nabi tidak keluar sampai kaum muslimah, jadi para perempuan ini yang mengisi sembahyangnya itu keluar. Namun jika dalam masjid tidak ada kaum perempuan, boleh habis berdoa, habis sembahyang sunat mau kembali ke rumah, silakan. Ini adat atau tata tertibnya. Ketika di masjid ada perempuan, maka laki-laki keluarnya setelah perempuan. Mungkin nanti kajiannya lagi ini adalah di Zipur, tengok habis sembahyang kita ini bersalaman. Dalam kajian kita dia al-musabahah. Mungkin pertanyaannya, bagaimana hukumnya? Apakah kita harus setelah sembahyang itu bersalaman? Kalau kita merujuk ke beberapa kitab, maka kita mendapatkan pendapat yang berbeda. Kalau kita buka ini punya fatwa, punya Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah enggak boleh. Apa alasan Ibnu Taimiyah?
Nabi dan para sahabat enggak mencontohkan setelah sembahyang itu bersalaman. Kalau antum buka ini Mufti Arab Saudi Syekh Utsaimin dalam kitab Lajnah Daimah juga Syekh ini mengatakan salaman setelah sembahyang itu bid'ah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kalau kita buka Majmu' punya Imam Nawawi dalam syarah Majmu'nya, kata Imam Nawawi, betul Nabi enggak mencontohkan, betul sahabat enggak mengamalkan, namun bersalaman setelah sembahyang, kata Imam Nawawi, itu boleh. Selama salaman itu enggak dianggap suatu hal yang wajib. Selama salaman itu enggak mengganggu orang yang lagi berdoa. Ini kawan lagi doa sampai sambil berdoa. Maka Imam Nawawi katakan boleh tadi selama enggak mengganggu yang lainnya. Namun yang sunnahnya seperti apa? Seorang sahabat tanya, Anas bin Malik ditanya, ya Anas bin Malik, apakah para sahabat bersalaman? Anas menjawab, iya. Namun Anas melanjutkan, kata Anas, kana ashabun Nabi idza laqiya tasabaha. Para sahabat kalau jumpa bersalaman. Idza qadamu min safarihi fata'anaku. Kalau sahabat saling berpisah jauh, datang dari jauh, maka orang ini berpelukan cipika-cipiki. Itu jelas. Kapan kita ini cipiki kalau jumpa, kapan hanya bersalaman. Kalau jumpa tiap hari cukup dengan salaman, nggak mesti cipika-cipiki. Namun kalau udah jauh nih, misalnya kemarin jauh, komandan habis pulang dari Amerika atau pulang dari Jawa misalnya, jangan jumpa kita 2 minggu baru jumpa, itu boleh salaman sambil berpelukan dan cipika-cipiki. Ini yang sahabat contohkan. Jadi batasnya tadi, kalau jumpa tiap hari, subuh jumpa, zuhur jumpa lagi, maghrib jumpa lagi, cukup dengan salaman. Nggak mesti ya rangkul lagi, berpelukan lagi, cium pipi lagi, nggak mesti. Kalau jumpa hampir tiap hari. Namun kalau lama jumpanya, habis jauh musafarahnya ini, bepergiannya, itu boleh. Ini batasannya kapan kita ini hanya bersalaman dan kapan kita ini berpelukan. Jadi tiap hari ini, kayak di film anak-anak itu berpelukan. Ya hari begitu juga. Ini yang kita kerjakan setelah kita ini sembahyang. Namun hadis menjelaskan tasafahu, perbanyaklah salaman itu. Kenapa? Fisafaha tuzhibul ghir. Kita ini salaman ini membuang kebencian. Maka biasanya timbulnya gesekan. Ini kita yang sering jumpa. Yang nggak pernah jumpa kita jangan bergesekan. Maka kebanyakan itu ada konflik internal, itu konflik keluarga. Kenapa? Sering jumpa. Namun orang yang jarang jumpa, maka orang ini nggak salah apa jangan jumpa. Makanya begitu lebih indah dari sunnahnya ini berbanyaklah salam, karena salam tadi membuang kebencian. Kaum muslimin sidang halaqah yang saya hormati, sambil menunggu kertas pertanyaan, ini ada 3 hal yang perlu kita waspadai. Setelah kita ini ikut Ramadan, Allah selama sebulan penuh, kita ini ibadahnya baik siang baik malam. Namun jangan beranggapan bahwa yang kita amalkan itu langsung Allah terima. Kita ini Allah tempatkan di surga nanti bukan karena amal kita, bukan karena banyaknya ibadah-ibadah kita. Namun hadis menjelaskan, kata Rasulullah, para sahabat, lainan dia
a'malakum. Wahai para sahabat, amal ibadah kalian enggak mampu menyelamatkan kalian dari api neraka. Kembali sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau Rasulullah? Kala Nabi, iya, termasuk saya. Artinya bahwa Allah pun juga awalnya ini amal ibadahnya nggak menjaminnya masuk surga. Namun hadis ini ditutup illa ayyataghawal rahmi birahmah, kecuali Allah itu memberikan rahmatnya. Kalau begitu kita ini Allah tempatkan di surganya karena rahmatnya. Kita hari ini bahagia hidupnya karena rahmat Allah. Maka waspadai 3. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, itu bunyi hadisnya, salasatun la tarfa'uhum salatum shibran ala ru'usihim. Ada 3 kelompok yang Allah enggak terima dia amal ibadahnya. Dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, namun Allah enggak terima amalnya. Yang pertama Nabi menjawab, rajulun amma qauman wa hum lahum karihun. Satu orang pemimpin tadi memimpin suatu kaum, namun dia dibenci oleh yang dipimpin. Termasuk ketika imam berjamaah, imamnya enggak benar, dia imam akhlaknya enggak betul, atau pemimpin keluarga. Ini seorang suami, akhlaknya enggak benar, maka istrinya membencinya, anak-anaknya membencinya. Termasuk ini amalnya Allah enggak terima. Maka ukurannya ini, siapa laki-laki yang baik? Nabi menjawab, khairukum li ahlikum. Sebaik-baiknya kamu ini yang paling baik kepada keluarganya. Kalau begitu, kita ini yang terbaik adalah kepala keluarga yang baik. Yang baik kepada istrinya, yang baik kepada anaknya. Maka ukurannya hari ini, Bu, bapak baik enggak? Kalau istri jawab, suami saya enggak baik, jahat kan dia, berarti ini orangnya enggak baik. Kalau sampai anaknya menjawab, istrinya menjawab, suami saya ini enggak benar, pulangnya mabuk, dia kasar, artinya ini orang enggak baik. Namun kalau saya bilang, oh suami saya Ustaz, jangan ditanya Allah, beruntung saya dapat seperti dia. Nah ini tipikal suami yang baik, termasuk orang yang baik. Kalau kita dapat banyak, seorang komandan yang baik, seorang kepala dental yang baik, seterusnya ini, sekecil yang baik, lurah yang baik, sampai gubernur yang baik. Walaupun 2 malam ini beritanya enggak mengenakan. Jadi yang tadi ukurannya siapakah? Laki-laki yang baik adalah yang baik kepada yang dipimpinnya. Yang kedua, kebalikannya ini. Kalau di yang pertama tadi adalah ukuran suami yang baik, yang kedua ini zaujatun bata wa zaujuha 'alaiha sahib. Seorang perempuan tidur di malam hari sementara suaminya marah. Artinya kalau perempuan ini enggak mendapatkan ridha suaminya, amal ibadahnya Allah akan terima. Ini pulang suami malam, dia tahajud. Suami bangun pagi minta kopi, dia lagi sembahyang duha. Ini kapan lain suaminya? Betul, tahajud itu sunnah. Betul, duha itu sunnah. Namun suami mau ngomong, istrinya lagi sembahyang duha. Suami mau minta jatah, dia lagi tahajud. Makanya tadi ini, kalau arti bahasanya ini, arti hadis tadi, zaujatun bata, seorang istri tidur di malam hari dan suaminya minta jatah malam hari itu enggak diberi, maka ini perempuan, istri ini enggak diridhoi. Dalam hadis dikatakan lagi, para malaikat melaknatnya sampai datang ke subuh. Kalau begitu kesimpulannya bahwa
seorang istri yang baik kepada suaminya. Yang ketiga, ini kelompok juga amal Allah nggak terima amal ibadahnya. Itu yang ketiga adalah ini akhwan mutasariman, dua orang saudara bergaul, berselisih, mungkin dia berkelahi, namun tidak saling memaafkan. Walaupun banyak ibadahnya, Allah tidak terima ibadahnya. Makanya kita dianjurkan habis sembahyang Id atau sebelum sembahyang Id, sebelum Ramadan, itu minta maaf ke tetangga sebelah. Seorang anak ke ayahnya, istri ke suaminya. Bagaimana kita ini? Habis sembahyang Id, sungkeman semua orang tuanya tadi. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang tidak dimaafkan. Maka tiga kelompok tadi. Yang pertama pemimpin yang dibenci, istri yang ada pada suaminya. Yang ketiga dua orang saudara, namun dua orang ini bertengkar dan tidak memaafkan. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita tanya mana yang lebih enak, minta maaf atau memberi maaf? Emang lebih gampang minta maaf biasanya. Namun ini memaafkan agak susah. Saya ambil sebuah kisah yang sangat menarik. Artinya hari ini kesalahan istri-istri kita, anak-anak kita, dan kawan-kawan kita belum sampai selevel ini. Seorang khalifah namanya Umar bin Khattab. Ini khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Suatu ketika ini Khalifah Umar itu beristirahat di samping Masjid Nabawi setelah sembahyang zuhur dengan sahabat-sahabat yang lain. Dari saat itu datanglah dua orang pemuda menyeret satu orang pemuda. Sampai di pagar masjid, dua orang teriak, "Ya Khalifah, aqimil adla, tegakkan keadilan." Dan ungkapannya berulang-ulang, "Ya Amirul Mukminin, tegakkan keadilan." Sampailah tiga orang ini di hadapan Umar bin Khattab. Terus Khalifah bertanya, "Ada apa gerangan?" Sampai kalian ini minta tegakkan keadilan. Salah seorang menjawab, "Ya Khalifah, orang yang kami seret ini sudah bunuh ayah kami." Ini orang membunuh ayahnya. Siapa nggak marah? Umar tanya sama orang diseret, "Wahai pemuda, betul engkau bunuh ayah orang ini?" Kata orang yang diseret ini, "Ya Amirul Mukminin, saya datang dari Bani Tamim untuk ke Madinah untuk bermuamalah. Saya bawa harta kaum saya dan saya bawa pakai unta. Sampai di Madinah, unta saya ikatkan. Namun ternyata ikatan unta saya ini lepas, dan unta saya itu makan tanaman yang ditanam oleh ayah orang ini. Ayah orang ini kesal, dia sembelih unta saya. Saya Khalifah sangat sayang sama unta saya. Saya sembelih ayah orang ini." Misalnya marahnya, dan itu marahnya dimakan tanamannya, dia sembelih untanya. Yang ini sayang untanya, dia sembelih orang yang sembelih untanya. Diakui sama dia, dia sudah membunuh ayah orang ini. Ia akan saya mengakui, ayah orang ini sudah saya bunuh dan saya siap untuk dikisos. Arti kisos, yang membunuh mesti dibunuh. Namun ya Khalifah, kalau boleh saya minta keringanan. Hari ini saya banyak bawa harta kaum saya. Kalau saya meninggal, sementara harta kaum saya ini belum sampai ke tangan orang pemiliknya,
saya pun juga berdosa. Khalifah Umar bertanya, apakah engkau punya famili? Orang ini geleng-geleng kepala. Apakah engkau punya kerabat? Kembali dia katakan tidak. Lantas kata Umar, kalau engkau nggak punya famili, nggak punya kerabat, siapa gerangan yang menjamin engkau ini? Dia diam 1000 bahasa. Maka tampillah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Kata Salman, ya Khalifah Umar, saya siap menjamin orang ini. Kata Khalifah Umar, ya Salman, engkau nggak kenal orang ini. Aku jamin orang ini. Bagaimana kalau orang ini lari dan nggak kembali, maka engkau lah yang akan dipenggal. Namun kata Salman Al-Farisi, ya Khalifah, saya mengenal orang ini seperti engkau mengenal orang ini. Artinya baru jumpa ya. Namun Salman berani menjamin orang bunuh ayah 2 orang tadi untuk pulang ke kaum. Akhirnya yang bunuh tadi pulang kaumnya. Waktunya 3 hari diberikan. Hari pertama itu aman. Hari kedua mulai kasat kusuk. Sebagian orang mengatakan nanti kalau tak balik di mana? Di hari yang ketiga mulailah. Setelah zuhur semua orang berkumpul di Masjid Nabawi menunggu orang yang tadi memberikan kemudahan tadi kembalikan. Sampai setelah asar belum kembali. Setelah asar belum kembali. Nah, sebelum maghrib orang ini juga belum kembali. Mulailah pecah tangisan di kota Madinah. Seorang sahabat yang baik, Salman Al-Farisi, siap dibantu. Diikatlah Salman. Namun tak kalah Salman, dibawa ke tiang gantungan. Dari kejauhan datang orang berteriak, ya Amirul Mukminin, tahan, kif, berhentikan. Ternyata yang lari ini orang yang sudah membunuh ayah 2 orang ini. Datang dengan napasnya tersengal-sengal, keringatnya penuh di sekujur tubuhnya. Khalifah Umar berikan dia air minum. Setelah dia minum, napasnya sudah kembali sempurna, stabil. Umar bertanya, kenapa engkau telah? Kata orang, iya Khalifah, ternyata urusan kaum saya ini butuh waktu yang agak panjang. Dari Bani Tamim saya pacu kuda saya sampai ke sini, namun di tengah padang pasir itu kuda sekarat dan mati. Saya tinggalkan, saya lari ke sini dan sampailah ke sini ya Khalifah. Yang kedua Khalifah kembali bertanya, kenapa engkau mau susah payah datang ke sini mengantarkan nyawa kamu dan kamu tidak bisa? Enggak datang ke sini lari, nyawa kamu selamat. Orang ini menjawab, ya Khalifah, saya kerjakan ini, saya amalkan ini. Jangan sampai ada di kalangan kaum muslimin ini orang-orang yang tidak menepati janji. Dan saya hanya ada ke sini menepati janji saya. Kata orang ini. Khalifah Umar menoleh ke arah Salman Al-Farisi dan bertanya, ya Salman, kok mau engkau menjamin orang ini sementara aku tidak kenal orang ini? Apa kata Salman? Ya Khalifah, saya amalkan ini. Jangan sampai ada di kalangan kaum muslimin enggak lagi percaya sesama muslim, enggak percaya saudaranya. Saya amalkan dia Khalifah. Saya percaya muslim ini orang baik dan tepati janjinya. Namun habis Salman menjawab, 2 orang sahabat tadi bertakbir Allahu Akbar. Kata 2 orang ini, ya Khalifah, hari ini kami berdua memaafkan orang yang bunuh ayah kami. Jangan sampai ada kaum muslimin yang tidak mau memaafkan yang lainnya. Nah, hari ini dosa anak-anak kita, istri-istri kita, sahabat-sahabat kita
belum sampai level membunuh. Ini membunuh ayahnya, dia maafkan. Namun terkadang dosa mungkin ucapan yang menyinggung perasaan, mungkin tindakan yang menyinggung perasaan, nggak seberat membunuh ayah kita. Maka mukmin yang baik adalah mukmin memaafkan lainnya. Seorang mukmin ketika orang minta maaf sama dia dan dia nggak mau memaafkan yang lainnya, maka dosanya itu bagi orang yang nggak mau memaafkan tadi. Maka alangkah indahnya hidup ini, yang salah minta maaf, yang tadi diminta maaf memberi maaf. Kaum muslimin sedang halaqah yang saya hormati, kita bahas sedikit ini yang pertama pertanyaannya, bacaan sujud yang sesuai dengan ajaran sunnah atau Nabi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh bagi yang tergesa-gesa, gesa-gesain, mungkin sembahyang jamak sembahyangnya atau dalam perang, berhenti di subhana rabbiyal a'la. Ini kalau mau cepat, ringkas, berhenti di sini sampai di subhana rabbiyal a'la, cukup, itu sah. Namun yang tenang sembahyangnya tambah lagi wa bihamdi, itu pun juga boleh. Maka bacaannya ini, kalau hadis menjelaskan apa yang dibaca subhana rabbiyal a'la, namun itu dibaca yang panjang lagi. Kenapa yang panjang? Di antara kondisi nanti kapan seorang hamba itu dekat dengan penciptanya ketika dia sujud. Aina ma aqrabul mar'u bi 'abdihi wa rabbi innama huwa sajid. Dekat antara seorang hamba dengan penciptanya adalah ketika dia sujud. Artinya boleh perpanjang doanya. Yang kedua, ketika salat selesai, imam bacakan Al-Fatihah, kemudian bukan dengan doa, apakah harus mengikuti imam atau baca doa yang Nabi tuntun setelah selesai salat? Ya, ini mohon maaf, sejauh kitab yang saya baca, baik itu Imam Mazhab punya Wahbah Zuhaili, atau kitab ini Fiqh Syafi'i punya Muhammad Zuhaili, atau kitab Fathul Mu'in punya Syekh Malibari, atau Fiqh Sunnah punya Syekh Sabit, dan kitab Majmu' Syarah Muhadzab punya Imam Nawawi, tidak ada kita menjelaskan bahwa kita setelah sembahyang itu membaca Al-Fatihah. Yang dibolehkan kita membaca setelah sembahyang itu, hadis menjelaskan yang pertama ayat kursi, itu ada hadisnya. Yang kedua ini mu'awazatain, qul a'udzu birabbin nas, atau qul a'udzu birabbil falaq, atau qul wallahu ahad. Jadi ayat Al-Quran boleh kita baca setelah sembahyang itu, ini ada hadisnya. Jadi boleh tadi ayat kursi, boleh Al-Ikhlas, qul wallahu ahad, boleh An-Nas, boleh Al-Falaq, ya. Namun tidak ada hadis yang menjelaskan atau kitab yang menjelaskan juga bahwa setelah sembahyang Al-Fatihah. Tidak ada. Secara bahasa, apa artinya Al-Fatihah? Al-Fatihah dia dari kata Fatahah. Fatahah membuka. Biasanya membuka di awal, kan? Ketika orang terakhir menutup namanya, bukan membuka. Makanya Al-Fatihah terletak di awal surat, karena dia maknanya pembuka. Jadi ini mohon maaf, saya nggak menemukan kitab, nggak menemukan hadis yang menjelaskan setelah sembahyang Al-Fatihah. Terus, mana yang lebih afdal? Kita baca doa sendiri atau mengamini doa imam? Hadis menjelaskan qiraatul mar'i nafsihi afdalu min qiraati imami. Bacaan seorang itu, doanya itu lebih afdal ketimbang dia mengaminkan
imamnya. Kenapa? Yang pertama, kebutuhan gak sama. Ini imam betul belum menikah ya. Dia minta, Allahumma ja'alni a'tini zawjan jamilan. Ya Allah, berikan saya istri yang cantik. Dia bilang amin. Itu dia kan. Kita udah menikah. Ya gitu kan. Nah, kebutuhan gak sama. Terus kalau pertanyaan lagi ini kan banyak hari ini. Ini setelah sembahyang doanya diangkat suaranya. Iya, ini perlu terkaji. Cara berdoa. Apakah dengan suara tinggi sampai gentar di masjidnya, atau sebaliknya doanya sir? Tengok Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55. Itu bunyi ayat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Maka memohonlah kepada Tuhanmu atau berdoalah kepada Tuhanmu. Yang pertama tadarruan. Apa tadarruan? Dengan rendah hati, bukan keangkuhan. Yang berdoa, ya Allah, saya ini seorang perwira. Dengan rezeki yang banyak ya Allah, saya perwira masalah ini kesombongan. Namun yang Allah minta tadarruan, artinya apa dia? Dengan rendah hati, bukan keangkuhan. Terus wa khufiyah. Makna khufiyah adalah lirih, suara lirih, atau suaranya nyaris enggak terdengar. Ini banyak ayat dalam surah Maryam ayat kedua. Inna dahu rabbahu nidaan khafiyah. Ketika Zakaria berdoa dengan nidaan khafiyah, suara yang lirih. Saya lihat tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Kata Ibnu Katsir mengutip hadis dari Abi Hurairah, ada 3 orang sahabat itu doanya tinggi-tinggi suara, la ilaha illallah, dan seterusnya wiridnya. Kata Rasulullah, irba'u ala anfusikum, wahai para sahabat, kasihanilah diri kalian. Fa innakum la tad'una syai'an ghaiban wala asamma. Kalian ini berdoa bukan kepada zat yang tuli, atau zat yang buta, atau zat yang tidak ada. Artinya bahwa ketika orang berdoa dengan suara yang tinggi, maka Allah itu tuli. Allah Sami'un, Maha mendengar. Ini hadis menjelaskan. Seorang ulama besar namanya dia Ibrahim bin Adham di Basrah, itu mencontohkan begini. Ketika tanya beliau, ya Ibrahim, apakah orang berdoa setelah sembahyang dengan suara tinggi atau rendah? Kata Ibrahim menjawab begini, engkau melihat suami istri ketika marahan, lagi bertengkar. Ini sesuami angkat suara tinggi-tinggi memarahi istrinya, si istri balas suara yang tinggi, sementara orang ini dekat. Namun kenapa orang ini angkat suara tinggi-tinggi? Kata Ibrahim bin Adham, ketika itu hatinya jauh hatinya. Saling marah, tinggi-tinggi suara. Yang biasa kata Ibrahim bin Adham, suami istri kalau saling memahami, enggak marahan, biasanya tanpa suara. Saking mengertinya istrinya ke suaminya, sebaliknya suaminya ke istrinya, ini tanpa suara. Tanpa suara. Tanda saking mencintai. Maka hadis menjelaskan aqrabu du'a lil ijabah wa huwa sir. Doa itu paling dekat Allah jawab. Ketika berdoa itu dia tidak dengan suara yang tinggi. Sekarang kajian kita. Tengok dalam kitab Fathul Mu'in halaman 127 baris pertama. Matan kitab menjelaskan, kata Syekh Malibari, sunnah zikrun wa du'aun sirran akibah. Setelah sembahyang, sunnah dia berzikir
berdoa itu sir. Artinya bukan suara yang tinggi-tinggi. Baris yang kedua dimulai syarahnya. Yusannu al-israr, disunatkan dia dengan suara yang lirik. Berdoa berzikir setelah sembahyang. Sambungan kata kita lima mumin, baik bagi makmum. Wali imami, baik bagi imam. Wali munfaridin, maupun sembahyang sendiri. Ini kitab Fathul Mu'in disyarat dalam kitab itu juga. Ini i'anah yang talibin. Dalam kitab ini Mu'tamad Fikih Syafi'i ini. Fikih Syafi'i, kalau tulisannya dia dasar-dasar fikih Syafi'i. Ini halaman 321 baris ke-6 alinea keduanya mengatakan yusannul isra, disunahkan dia sir. Maka kajian mazhab, kalau mazhab Hanafi sir, dalam mazhab Maliki sir, dalam mazhab Hambali sir, dalam mazhab Syafi'i juga sir. Namun di ujung tadi illa in arada ta'limal hadirin, kecuali mau mengajarkan anak-anak berdoa, atau kalau imam mau mengajarkan hadirinnya ini berdoa. Jadi imam mimpin, kita baru mulai jamaah ini, banyak kawan-kawan Indonesia berdoa misalnya, imam boleh pakai suara jahar mengajarkan hadirin itu berdoa. Sampai kapan? Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab punya Imam Nawawi, kalau hadirinnya atau makmumnya sudah bisa, berhenti, cukup. Artinya enggak semua salat. Kenapa boleh dalam mazhab Syafi'i? Diambil dari hadis Ibnu Abbas, kunna na'rifu in qada'a shalah fil masjid bitakbir. Kami tahunya sembahyang di Masjid Nabawi itu selesai, itu Nabi berdoa takbir tadi, tahmid, istighfar yang suara tinggi. Ketika itu Nabi mengajarkan para sahabat untuk berdoa. Maka boleh pakai suara yang tinggi tadi saat sembahyang doa-doanya, kalau tujuannya itu adalah mengajarkan jamaahnya, mengajarkan anak-anak. Tapi kalau jamaahnya anak-anak sudah mampu tadi, maka berhenti. Jangan tahu apa yang dibaca. Ini hadis, ayat menjelaskan, dan kitab juga menjelaskan. Kalau kalian tanya ini kenapa banyak kali Ustaz kalau berdoa agak tinggi-tinggi suara? Ini wallahu a'lam. Cuma diambil. Karena kajian hadis, kajian ayat, kajian kitab semua sama, seiring. Padahal ya kitab Fathul Mu'in, ya kitab i'anah ini banyak kalangan juga mengkaji. Yang hari ini mungkin mengamalkan doa pakai suara tinggi-tinggi itu juga mengkaji kitab itu. Apa lupa dibaca atau akal? Ini tadi cara kita berdoa, apakah suara yang tinggi atau suara yang sir? Yang sunnah dia adalah suara yang sir. Apa hukum baca amin pada imam setelah membaca Al-Fatihah? Pelankah atau bagaimanakah? Ini saja sebenarnya. Ya, ini hadis menjelaskan, idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Kalau imam membaca tadi waladdallin, maka makmumnya membacakan amin. Apa makna amin tadi? Istajib, ya Allah kabulkan. Nanti perhatikan cara baca aminnya. Amin. Kalau bacaannya itu dia panjang A-nya, misalnya ini amin, misalnya gitu kan. Kalau amin itu artinya jujurlah. Juga bacanya aman, itu ya aman artinya tentram, amanah. Maka bacaannya dia boleh dua panjang ini kan keduanya kan dia mat tabi'i, asli. Terus yang iya jumpa di ujung kata atau di ujung kalimat, ini dia mat air sukun, namanya dia mat iwat. Amin, boleh panjang. Nah, sambungan hadis
Waman wafaqa ta'minau ta'minal malaikah, barang siapa yang ucapan aminnya itu berbarengan dengan ucapan amin malaikat, gufira ma taqaddama min zanbi, maka Allah ampuni dosanya. Baca amin aja Allah ampun dosanya. Maka apa hukumnya? Sunnah. Sunnah. Artinya ketika makmum baca, apakah sah sembahyangnya? Sah. Namun dia enggak dapat sunnahnya. Hadis tadi, idza qala al-imam wala dhalli faqulu amin. Maka ini hukumnya kita ini membaca amin setelah imam baca wala dhalli. Bacanya dengan suara yang nyaring. Pada saat kita capek atau lelah, masyarakat sholat jamaah, tiba-tiba tertidur pada saat sholat itu, apakah sah sembahyangnya? Ya, kalau orang lelah bekerja, dia tidur dulu baru sembahyang, takut ini habis waktunya dia bangun, waktu udah habis. Nah terus, bagaimana orang sholat dan ketika sholatnya itu dia tertidur? Ini kembali ke kategori tidurnya ini. Kalau tidurnya nggak tahu apa-apa lagi dia, maka itu batal sembahyangnya. Lagi sujud, ya kan? Orang lain pada bangun, dia enggak sujud terus. Bangunnya dia, orang salah bangunin, dia habis bangun dia batal sembahyangnya. Namun jikalau pas sembahyangnya itu, ini malam ini main Brazil lawan Belgia misalnya. Ya kan? Habis bola itu kalau mau tidur nih takut dong subuhnya hilang. Ditunggulah subuh. Berapa enggak hilang subuhnya. Nah pas subuh itu imam lagi baca ayat, dia mulai ini bergoyang dia. Ngantuk. Apakah sah itu sah sholat? Artinya dia masih goyang, tapi tahu masih. Jadi imam ruku juga dia. Ketika imam sami Allah juga dia angkat kepala juga dia. Artinya mesti ikuti gerakan imam. Ini sah. Namun yang kasus kayak tadi ketika dia sujud nggak ikut lagi setelah itu, kapan tahunya habis sholat, maka itu batal sembahyangnya. Sama nanti ketika Jumat. Sering kita ini pagi kegiatan khatib, ini agak lama mungkin khutbah Jumatnya. Nah ini tertidur. Apa ukurannya? Kita ini batal wudunya. Ada begini, kalau batal wudu Jumat itu kita nggak ambil wudu lagi, maka sembahyangnya nggak sah. Itu pendapat Imam Syafi'i lebih sangat hati-hati. Kalau dia duduknya itu, berarti kan imam dan dia ngantuk dan pantatnya nggak terangkat, maka itu masih sah wudhunya. Namun jikalau hati tadi di mimbar dan dia ngantuknya tadi goyang kepala sampai terangkat dia pantatnya, maka dalam mazhab Syafi'i itu sudah batal wudhunya. Bagusnya orang ini kembali ambil wudhu supaya apa? Sembahyang Jumatnya sah. Ini ukuran ngantuk tadi. Jadi kembalinya ini orang yang sedang jemaah tertidur, capeknya apakah sah sembahyangnya? Kalau kasus tadi ini yang pertama itu nggak sah, kasus yang kedua dia ngantuk seperti itu sah. Ya, gimana waktunya? Sambung atau? Dan sambung ya? Ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Ya, Ustaz, mohon maaf sebelumnya yang saya ini luar kajian kita. Pertanyaan saya adalah bagaimana dan apakah amatan khusus yang baik agar para ikhwan yang masih jomblo fisabilillah di asrama yang zifur ini bisa dipertemukan dengan jodoh yang baik itu dunia akhirat. Ya. Terima kasih.
Ini bagi yang jomblo-jomblo. Nah, bagi yang belum menikah. Seorang sahabat namanya dia Yazid. Yazid ini orangnya enggak pede, enggak confident, karena wajahnya kurang tampan, kulitnya itu warna hitam. Maka ini Yazid minder dia. Nah, suatu ketika Yazid lagi mengasah pedang, datang Nabi. Ya Yazid, kenapa engkau sendiri? Ya kasih, begitulah ya Nabi. Sendiri. Apakah engkau nggak mau menikah? Nah, kata Yazid, siapa yang nggak mau menikah? Saya ini juga mau menikah kayak orang-orang itu. Namun Nabi kata sendiri, wajah saya jelek, kulit saya hitam. Siapa yang mau sama saya ini? Ini lain yang dinikahi ini. Kalau belum nikah, belum ada duit Ustaz. Dikasih makan apa kata orang? Ini kan? Tapi Yazid enggak. Dia kan mau menikah karena tampangnya kurang enak dilihat dan kulitnya itu hitam. Kata Nabi, kalau engkau mau ya Yazid, engkau akan mendapatkan istri yang cantik. Ah, ampun Nabi, kata si Yazid. Tokoh Madinah, namanya dia Sa'ad, orang kaya raya. Sa'ad ini punya anak yang cantik, namanya dia Zulfa. Zulfa binti Sa'ad. Jadi Zulfa, kan cantik Zulfa ini akhlaknya cantik, fisiknya cantik, orangnya juga baik. Jadi banyak tokoh-tokoh Madinah itu melamar Zulfa. Zulfa nggak mau. Nah, dipanggillah Zaid bin Sabit. Dia bisa sini. Tulis surat lamaran. Kamu lamar Zulfa binti Sa'ad. Siapa Nabi? Zaid untuk Yazid. Bayangkan aja ini. Orang yang cantik jelita dikawinkan dengan orang yang hitam gelap. Kalau anda tengok ini Balotelli, itulah kira-kira. Balotelli. Jadi kita ceritain. Tadi sudah dibawa oleh Yazid, dibawalah oleh Yazid tadi ke rumah Sa'ad. Saat dijumpai oleh Yazid di halaman rumahnya. Kata Yazid, ya Sa'ad, ini adalah surat dari Nabi. Dari siapa? Dari Rasulullah. Sa'ad senang sekali. Kenapa? Tersanjung. Yang buat surat Rasulullah khusus untuk Sa'ad. Saya baca surat itu diam seluruh bahasa. Saat dia seluruh bahasa. Ini Nabi suruh nikahin anak saya sama orang ini. Ternyata lagi, hei Yazid, betul Rasulullah ini. Kata Yazid, nggak mungkin bohong lah saya ini ya Sa'ad. Pernah nggak? Kata Yazid, Sa'ad, engkau kata saya ini bohong? Ya nggak pernah sih, kata saya. Jadi Nabi itu. Jadi dia surat terus dia, lama diamnya dia. Akhirnya keluarlah Zulfa tadi. Zulfa, ya ayahanda, kenapa tanah bawa ke dalam rumah? Keluar ngomongnya. Kata Sa'ad, ya Zulfa, ini orang ini mau melamar kamu. Dia tunjuklah Yazid tadi. Kata Zulfa, ya ayahanda, engkau kan tahu. Engkau tahu ya ayahanda, tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Madinah semua melamar saya tolak. Apalagi ini, kata Zulfa. Apalagi ini. Ini sejak itu mulai tadi menunduk dia. Berarti dia nih, waduh, ini saya harus kembali ke palu saya aja lagi, kata Yazid. Nah, kata Sa'ad, Yazid, asamita qaula binti. Engkau mendengar kan suara anak saya? Nggak mau dia. Sampaikan ke Rasulullah bahwa Zulfa binti Sa'ad juga menolak. Namun tak kala Zulfa mendengar ucapan ayahnya sampaikan ke Rasulullah, kemudian tanya, ya ayahanda, kenapa Rasulullah? Sa'ad menjawab, ya Zulfa, ini surat Rasulullah.
yang minta bahwa engkau ini dinikahkan dengan si Yazid. Kata Zulfa, ya ayahanda, kalau itu perintah Nabi, saya mau menikah dengan Yazid. Pertama ini yang jomblo minta wangsit sama komandan. Kalau itu perintah komandan pasti mau. Nah gitu kan. Jadi tadi cerita ini kata Zulfa, kalau mau itu perintah Nabi, saya mau ya ayahanda dinikahkan dengan Yazid. Kata saat kalau begitu ya Yazid engkau diterima. Bayangkan orang yang gak punya confidence sebelumnya untuk menikah, dapat cantik lagi kayak Zulfa tadi, senangnya bukan main. Lari dia pulang ke rumah. Terus Yazid tadi lari ke masjid sampai di masjid senang dia. Nah setelah senang Nabi menengok Yazid senyum. Makanya ya Yazid bagaimana lamarannya? Alhamdulillah ya Nabi diterima. Senang kali bukan si Yazid ini. Ditanya, sekarang begini Yazid, alhamdulillah ini lamaran diterima. Apakah engkau sudah siap? Berapa ada untuk mahar? Berapa ada untuk menikah? Kembali Yazid diam. Nah ini nih kan, gak ada uangnya ini untuk maharnya, gimana ini tugas tanya. Sekarang begini kata Nabi, engkau datangi Utsman bin Affan, datangi lagi sahabat Umar bin Khattab. Nah minta orang ini sampaikan bahwa saya suruh jumpai dan engkau untuk menikah, artinya orang yang akan bantu. Pergilah ya, menjumpai Utsman bin Affan, menjumpai Umar dan sahabat-sahabat lainnya yang disuruh tunjuk. Akhirnya terkumpullah tadi uang untuk maharnya dan perlengkapan pernikahan Yazid. Besoknya Yazid masuk ke pasar, beli maharnya emas, beli pakaiannya dengan senang hati. Uang orang yang kasih, isi hati dapatnya. Senang kali pokoknya Yazid ini. Dia beli senang hati lagi, semangat pokoknya. Nah, pulang dari pasar, dia tengok kaum muslimin berkumpul di depan masjid Madinah, Masjid Nabawi itu dengan pakaian lengkap, dengan kuda-kudanya, dengan kuda, pakaian lengkap. Pendapat si Yazid ini sepintas, ini para sahabat bersiap-siap untuk antar lintu, untuk antar mempelainya ini. Ditanya, hai para sahabat, lu mau kemana? Yazid bertanya sambil berharap. Sahabat menjawab, mau mengantarkan kamu ke rumah Zulfa binti Sa'ad. Namun sahabat menjawab, ya Yazid, orang-orang Quraisy lagi datang dari Mekah, ingin menyerang Madinah. Kami perintahkan berangkat perang. Kata Yazid, kalau berusaha perang juga. Kata Umar bin Khattab, ya Yazid jangan. Engkau besok mau menikah dengan Zulfa binti Sa'ad. Apakah hari ini? Tidak, kata Yazid. Dia kembali ke pasar. Dia jual lagi emas tadi, pakaian-pakaian tadi, dia ganti dengan kuda. Dia beli kuda, dia beli perlengkapan perang. Berangkatlah perang. Yazid dengan sahabat-sahabat lainnya. Akhirnya Yazid syahid di medan perang. Nah yang menariknya, ketika Yazid dikuburkan, Rasulullah sambil mengurai air mata katakan, ya Yazid, engkau mendapatkan cinta di dunia, namun Allah menyiapkan bidadari di surga. Kata Zulfa pada ketika itu, ya Rasulullah, kawinkan saya dengan Yazid di dunia maupun di akhirat. Akhirnya Zulfa bin Sa'ad ini enggak menikah di dunia, menunggu menikah nanti dengan Yazid di surga. Ini kisah Yazid yang menikah, yang enggak mau menikah awalnya karena kurang pede. Nah hari ini insya Allah awalnya pede semuanya, ya kan? Yang jelas menikah itu sunnah. Nah begini, saya mau menyampaikan cara mendapatkan istri yang baik. Saya sampaikan ini bagaimana caranya kita ini mendapatkan istri yang soleha. Kenapa? Ini yang soleha ini tadi menentukan nanti kehidupan kita dunia dan sekaligus
kehidupan di akhirat. Coba bayangkan yang gaji sekian kita setiap hari, kalau sang istri minta emas, beli mobil lah, ini ngutang gitu ya. Ada mobil emas, beli yang CRV yang mahal dikit, ngutang lagi. Akhirnya kan jadi bumerang. Maka itu ayat Al-Quran menjelaskan, at-tayyibun lit-tayyibat, al-khabisun lil-khabisat. Kata Allah, laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan-perempuan yang baik. Selanjutnya, al-khabisun, laki-laki yang bejat, laki-laki yang tidak baik akan mendapatkan juga pasangannya yang bejat juga. Maka kuncinya adalah untuk mendapatkan istri yang baik, langkah yang pertama kita mesti menjadi pribadi yang baik. Kalau kita ini baik, insya Allah dapat, dan insya Allah ini malahan istri yang baik. Kalau kita ini bejat, maka dapat juga istri yang bejat. Maka jauh nih. Kalau ini laki-laki hidung belang, ia pasangannya racun. Kan jadi jauh. Kalau dia ustaz, ya ustazah. Ya begitu deh. Maka ini pesan tadi. Nah, tadi kalau sekali lagi untuk mendapatkan istri yang baik yang jomblo ini, maka langkah awal adalah menjadi pribadi yang baik. Yang kedua itu menikah itu sunnah. Tengoklah orang-orang banyak berkembang baik secara ekonomi maupun secara emosional itu setelah menikah. Yang awal mungkin miskin, setelah menikah menjadi kaya. Jadi jangan takut makna bahwa menikah ini mau kasih apa anak orang, nggak cukup duit dan seterusnya. Maka yang tadi ini memahami takdir atau memahami rezeki. Ini sertifikatnya. Sambil ini ada orang ini menampung tadi menggunakan drum besar. Ada orang menggunakan ceret. Ada orang menggunakan mungkin timba. Ada orang menggunakan kayu. Ada orang menggunakan gelas. Mungkin sepintas kita katakan saya ya nampung gelas sedikit cuma. Nggak masalah. Mau pakai drum, mau pakai gelas, pakai ember, pakai apa. Yang penting ini airnya terus mengalir. Walaupun gelas sedikit, minum lagi, tampung lagi. Coba bayangkan, drum ini sekali aja. Habis itu nggak pernah guyur lagi. Tapi kalau tadi walaupun sedikit gelas, Allah berikan lagi, Allah berikan lagi. Ini dia rezeki. Walaupun sedikit, bersyukur. Allah Ustaz gaji kami ini berapa lah? Apalagi tingkat ini. Kalau pegawai kalau golongan 3 sekian lah, 2 golongan sekian. Sedikit sekali Ustaz. Artinya nggak bersyukur. Sambil ini katanya. Ketika orang lulus tentara misalnya, dia rajin, semangat. Kira-kira komandannya senang nggak? Senang. Tapi lulus dia di TNI ini, ambil kredit di BRI sekian juta, putus 10 tahun, setiap bulan habis gajinya, nutup uang di BRI. Ini mempengaruhi kinerjanya. Ini malas, itu malas, uang udah habis. Alah, ini gaji sedikit sekali. Contoh orang enggak mensyukuri nikmat. Maka dia sedikit dari nikmatnya, rezekinya, namun terus menerus itu lebih baik ketimbang banyak cuma sekali saja. Maka ini bagi kawan-kawan yang belum menikah ini, yang masih jomblo, jangan takut menikah. Faktor ekonomi, ingat bahwa menikah itu sunnah, perintah Allah dan Rasulnya. Maka Allah akan berikan kelapangan, rezeki, kemudahan hidup bagi orang-orang yang sudah menikah. Contoh saya Asep, sebelum menikah dulu gaji segitu juga, setelah menikah segitu juga. Cukup nggak? Cukup. Kok cukup? Itu dia rezeki. Jangan pikir gaji sekian nggak cukup, sekian nggak cukup. Ya, ini mohon maaf, waktunya agak telat sedikit. Yang lainnya akan jawab di rumah sakitnya insyaallah nanti. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.